Nama saya Rikda Turahmi dengan NIM PPG 1232320110. Saya adalah guru fisika di SMA Negeri 5 Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2020 di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pada hari ini, Senin tanggal 23 November tahun 2020, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ibu, Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya sehat ya. Senang sekali Ibu hari ini dapat bertemu lagi dengan kalian di pembelajaran fisika. Semoga kalian selalu tetap semangat walaupun masih belajar di rumah, masih dalam keadaan pandemi yang mengharuskan kalian untuk tetap belajar di rumah. Selalu patuhi protokol kesehatan, ingat 3M, selalu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan menggunakan sabun. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mintakan kepada Aldi untuk memimpin doa. Silakan Aldi. Baik Bu, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Aldi yang sudah memimpin doa. Sudah siap belajar hari ini? Siap Bu. siap. Audio Ibu, bagaimana suaranya terdengar jelas? Jelas Bu. Gambar dari Ibu bagaimana? Jelas? Jelas. Bu. Mengingatkan kembali ya, untuk daftar hadir silahkan diisi. Linknya sudah Ibu bagikan di grup WA kalian. Inggris, Bu. Ibu ingin menyampaikan dulu aturan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian memakai seragam. Ibu lihat kalian sudah memakai seragam putih abu-abu ya. Yang kedua, menyediakan alat tulis. Coba perlihatkan ke kamera alat tulisnya. Iya, terima kasih. Kemudian diharapkan menghidupkan kamera. Tapi nanti jika suara Ibu sendat-sendat terdengarnya, berarti jaringan kalian sedang tidak stabil. Boleh saja dimatikan. Kemudian menonaktifkan audio jika tidak ingin berbicara. Dan yang terakhir, mengikuti pembelajaran dengan tertib. Nah, terlihat di layar kalian itu adalah animasi dari gerak parabola. Sebuah benda yang melakukan gerak parabola. Ketika benda tersebut melakukan gerak parabola, harus ada kecepatan awal. Nah, kita ibaratkan sebagai gerak parabola ini adalah kehidupan kita, di mana untuk mencapai ketinggian maksimum atau untuk mencapai titik maksimum ini diperlukan tadi kecepatan awalnya. Jadi bagi kalian sebagai pelajar, sebagai siswa, untuk mencapai cita-cita kalian, untuk mencapai titik tertinggi dari keinginan kalian, cita-cita kalian tersebut harus adanya tekad dan kemauan yang kuat dan juga disertai dengan doa dan usaha. Kemudian kita lihat lagi di sebelah kiri ada tulisan Man jadda wajada, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh ia akan berhasil. Jadi jika kalian ingin berhasil, kalian harus bersungguh-sungguh. Jika ingin cita-cita kalian tercapai, kalian harus bersungguh-sungguh belajar. Nah,
di saat pandemi seperti ini, semangat kalian, tekad kalian, itu yang sangat diperlukan untuk mencapai cita-cita. Jadi selalu semangat belajar. Pembelajaran sebelumnya, ada yang masih ingat kita mempelajari materi tentang apa? Gerak parabola, Bu. Iya, gerak parabola. Nah, Parabola, Bu. iya gerak parabola. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa itu gerak parabola? Gerak yang lintasannya melengkung, Bu. Iya, gerak yang lintasannya melengkung. Terus contoh gerak parabola. Persatuan orang menendang bola. Iya, orang yang melempar bola basket dan menendang bola. Kemudian besaran-besaran dalam gerak parabola apa saja? Ada kecepatan awal, tinggi maksimum, jarak maksimum, sudut elevasi, dan waktu jatuh, Bu. Iya, benar sekali ya. Besaran-besarannya ada kecepatan, ada tinggi, ada jarak, ada waktu, dan ada sudut elevasi. Nah, berarti kalian masih ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang gerak parabola. Ini Ibu tayangkan sebuah video, dan perhatikan baik-baik. Как начнет четко. Can you hear my heartbeat calling? Can you feel the love we're falling? Just take my hand and take me home tonight. Метром. Мне нужно сказать, что Throwing caution to the wind. I'll take a chance and let you in. Just take my hand and take me home tonight. We defeat all impossibilities. Yeah, you and me. We'll take our hearts and run free into the wild. Into the wild. Into the wild. Ada yang tahu ini tadi orang sedang lomba apa? Lempar Lempar lembing. lembing, Bu. Iya, lempar lembing. Running so fast, can you find me in the dark? Oh baby, close your eyes and listen to the beat of my heart. Take my hand. Dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi, apa ada yang ingin memberikan pendapat? Lintasan orang yang melempar lembing tadi bentuknya parabola. Iya, benar sekali. Lintasan yang orang melempar lembing tadi berbentuk parabola. Kemudian dari video tadi juga ada yang ingin bertanya. Saya, Bu. Ya, Saiful silakan. Kenapa jatuhnya lembingnya tuh buai di garis yang berbeda-beda? Ya, kenapa jatuhnya lembing di garis yang berbeda-beda ya? Tadi ya di tampilannya. Siapa yang ingin menjawab? Kulon, Bu. Ya, Mariato. Kekuatan orang melempar itu, nah, Bu. Oh, jadi perbedaannya menurut Mariato dari kekuatan orang yang melempar tadi ya. Yang lain bagaimana? Ada lagi? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Ya, kalau belum tahu, hari ini kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang menyebabkan lintasan parabola itu berbeda-beda. Ibu share lagi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu dapat dilihat di layar HP kalian. Yang pertama, menyajikan data hasil percobaan gerak parabola melalui simulasi PET beserta makna fisisnya. Kemudian, melakukan percobaan sederhana gerak parabola. Jadi, garis besar pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, nanti Ibu akan menyajikan materi berupa simulasi PET. Kemudian, kalian mencatat hasil simulasinya. Kemudian, berdiskusi, menjawab LKPD secara berkelompok. Setelahnya,
Kalian nanti salah satunya akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian Ibu akan memberikan sedikit penguatan dan evaluasi. Yang terakhir adalah kesimpulan dan refleksi. Inilah garis besar pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin memberikan tes pengetahuan awal dulu. Soalnya sudah Ibu tampilkan di layar. Kalian jawab, langsung diketik di WA, kirim japri ke chat pribadi Ibu. Dimulai dari sekarang, waktunya 3 menit. Silakan lihat soalnya di layarnya. Ada 5 soal pilihan ganda. Silakan diketikkan jawabannya. Ibu cek Ikma dan Saipul sudah mengirimkan jawaban. Ibu hari ini akan mensimulasikan PET untuk gerak parabola, di mana tujuan dari percobaan melalui simulasi PET tersebut adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi lintasan gerak parabola. Ibu minta kepada kalian untuk persiapkan alat tulisnya untuk mencatat hasil dari simulasi PET ini. Bagaimana, sudah siapkah? Sudah, Bu. Nah, ini adalah simulasi PET untuk gerak parabola. Jadi dari simulasi PET ini, Bu jelaskan dulu sedikit. Ini adalah meriam, nanti akan keluar benda dari meriam ini ketika kita klik tembak. Ini di bagian sininya bisa diatur di bagian meriam. Jadi mau sudut berapa dari meriam tersebut bisa kita atur dari 25 di sini sampai 90. Kemudian di bagian bawah ada initial speed, yang artinya ini adalah kecepatan awalnya. Juga bisa dirubah-rubah kecepatannya. Ini ada gambar penghapus untuk menghapus lintasan. Kemudian ini untuk menembakkannya. Yang di atas ada alat untuk mengukur. Ini ada tulisannya time, artinya waktu. Rank itu artinya jarak. Dan height itu adalah ketinggiannya. Kemudian ada lagi di bagian sini, ada pojok kanan sini, ada untuk mengubah jenis bendanya. Mau apa, ada Canon sampai R. Yang kita gunakan pertama nanti adalah pumpkin, yang artinya labu. Kemudian air resistance-nya kita biarkan saja tidak diklik, artinya gesekan udaranya di sini kita abaikan. Ibu mulai yang pertama, jenis bendanya kita ambil tadi pumpkin. Kemudian lihat di tabel yang LKPD sudah Ibu bagikan tadi. Untuk yang pertama, kecepatan awalnya kita buat konstan untuk mengetahui pengaruh sudut elevasi terhadap ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuh. Berapa kecepatan awalnya? 14 meter per sekon. Iya, 14 meter per sekon. Kemudian sudut elevasi yang pertama berapa? Kita rubah jadi berapa dulu? 30 derajat. Iya, 30 derajat. Kalian lihat ya hasilnya bagaimana. Kemudian nanti dicatat ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan juga waktunya. Nih, Ibu atur dulu ke 30 derajat. Siap-siap alat tulisnya tadi ya untuk mencatat. Ini Ibu klik yang merah ini untuk menembak. Bagaimana terlihat lintasannya? Ibu. Yang pertama kita hitung apa di tabelnya? Ketinggian maksimum. Iya, ketinggian maksimum berarti Ibu letakkan di sini ya. Berapa, Mariatul, ketinggiannya? 2,5 M, Bu. Iya, 2,5 meter. Yang lain ditulis ya. Kemudian kolom kedua, apa yang ditanya? Jarak maksimum. Iya, jarak maksimum. Ibu letakkan di sini. Kalau jarak berarti ketika sampai di tanah. Berapa jaraknya yang terlihat? 17,3 meter. Kemudian waktunya berapa, Gani, yang terlihat di sini? Kalau tidak terlihat, diperbesar layarnya. 1,43. Iya, 1,43. Untuk yang kedua, Ibu akan mensimulasikan bagaimana ketika kecepatan awalnya kita rubah-rubah. Jadi di sini tujuannya adalah mengetahui pengaruh kecepatan terhadap ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan
waktu tempuh benda. Kecepatan awalnya kita rubah menjadi 16 meter per sekon. Nah, kalian lihat lagi hasil dari tembakannya. Untuk percobaan kedua, kecepatan awalnya Ibu rubah menjadi 16 meter per sekon. Kemudian sudutnya dibuat tetap 45 derajat sesuai dengan tujuannya untuk mengetahui pengaruh kecepatan terhadap ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuh. Ibu klik yang ini lagi. Nah, lintasannya. Kemudian kalian baca lagi berapa ketinggian maksimumnya. Bagaimana Gani? Berapa ketinggiannya Gani? 6,52. Iya, 6,52 meter. Kemudian jangkauan maksimumnya. Mariatul, jangkauan maksimumnya berapa? 26,1. Iya, 2,61. Kemudian waktunya? 2,31 sekon. Iya, 2,31 sekon. Untuk percobaan ketiga, yang Ibu rubah adalah jenis bendanya. Tadi pumpkin, kemudian dirubah menjadi baseball atau bola baseball. Tetapi kecepatan awal dan sudutnya dibiarkan konstan, sudutnya 45 dan kecepatan awalnya 14 meter per sekon. Hanya jenis bendanya saja yang dirubah, asalnya pumpkin tadi menjadi baseball. Ibu klik lagi. Nah, ini lintasannya yang terbentuk. Coba kita masukkan lagi untuk ketinggian maksimumnya berapa? 4,99. Iya, 4,99. Kemudian jangkauan maksimumnya berapa? 19,8. Iya, 19,8 meter. Benar Saiful yang ini. Waktunya berapa Saiful? 2 sekon. Iya, 2 sekon. Ibu rubah lagi ya, satu jenis bendanya yang lebih besar. Kita ambil car atau mobil. Ibu klik tembak. Nah, lihat ya, mobilnya jatuhnya di sini. Bagaimana dengan yang pertama tadi lintasannya? Lintasan Sama mobil. lawan yang pertama tadi, boy. Iya, sama dengan yang pertama tadi ya. Walaupun bendanya berbeda. Yang awal tadi baseball, yang kedua ini adalah mobil. Nah, tadi kita sudah melihat simulasi dari gerak parabola melalui pet. Sekarang Ibu bagi kalian menjadi 2 kelompok. Silakan kalian berdiskusi untuk menjawab LKPD ya. Jangan lupa klik join di layarnya. Ya, bagaimana kelompok 1 diskusinya? Masih berdiskusi, Boy. Nggih, silakan kalian berdiskusi kelompok 1. Nomor 1 jawabannya ialah ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuh. Soalnya kayak di pengamatan yang telah dilakukan ketika sudut elevasi diubah-ubah, besaran apa saja yang berpengaruh terhadap perubahan sudut tersebut? Jawabannya ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuh. Iya, bujur. Silakan kalian Yang nomor berdiskusi 2, Kang. lagi ya. Nggih, lanjutkan diskusinya. Ibu tinggal ke kelompok 1, kalian lanjutkan berdiskusi. Ya, silakan kelompok 2 berdiskusi. Oke. Ya, silakan kelompok 1 lanjutkan diskusinya. Mikrofonnya Li diaktifkan. Jadi menurut Ulun jawaban nomor 1 tuh ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuh. Ya labuannya. Iya, Ay. Begitu ya sudah. Selamat bergabung lagi di room utama. Sekarang Ibu minta perwakilan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tadi. Dimulai dari kelompok 1, silakan perwakilannya. Jarak maksimum dan waktu tempuh. 2. Dari pengamatan yang telah dilakukan ketika kecepatan awal diubah-ubah, besaran apa saja yang berpengaruh terhadap perubahan kecepatan tersebut? Jawab, ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuh. Nomor 3. Dari pengamatan yang telah dilakukan ketika massa benda diubah-ubah, besaran apa saja yang berpengaruh terhadap perubahan massa tersebut? Jawab, ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuh tidak berubah. Kesimpulan, faktor yang mempengaruhi jarak jauh, tinggi maksimum, dan waktu jatuh benda adalah kecepatan awal dan sudut elevasi. Sedangkan massa tidak mempengaruhi, Bu. Ya, terima kasih Mariatul. Sekarang perwakilan dari kelompok 2, silakan presentasikan hasil dari diskusi kalian tadi. Siapa perwakilannya? Ya, Lili, silakan Li.
Jawaban kelompok 2. Soalnya 1. Dari pengamatan yang telah dilakukan, ketika sudut evaluasi diubah-ubah, besaran apa saja yang berpengaruh terhadap perubahan sudut tersebut? Sudut Jawab. elevasi, klik. Sudut elevasi ya. Ini, Bu. Ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuh. 2. Dari pengamatan yang telah dilakukan, ketika kecepatan awal diubah, besaran apa saja yang berpengaruh terhadap perubahan kecepatan awal tersebut? Jawab. Ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuh. 3. Dari pengamatan yang telah dilakukan, ketika massa diubah-ubah, besaran apa saja yang berpengaruh terhadap perubahan massa tersebut? Jawabannya, ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuh tidak berubah. Kesimpulannya, faktor yang mempengaruhi jarak terjauh, tinggi maksimum, dan waktu jatuh benda adalah kecepatan awal dan sudut elevasi, Bu. Ya, terima kasih Lilis sebagai perwakilan dari kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian hari ini. Terima kasih atas keaktifan kalian berdiskusi. Sama-sama kita beri aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Dari diskusi kalian tadi dan juga dari simulasi PET yang sudah kita lihat tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Massa kada berpengaruh Silakan, kan? Amanah. Ada massa gerak parabola. Masa, oh iya, tadi kan kita ada 3 kali percobaan melalui simulasi PET. Kemudian percobaan pertama kita untuk mengetahui bagaimana pengaruh sudut terhadap ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan juga waktu tempuh. Kemudian yang kedua, percobaannya mensimulasikan bagaimana pengaruh kecepatan terhadap jarak maksimum, tinggi maksimum, dan waktu tempuh benda. Kemudian yang terakhir adalah massa. Jadi Ibu memberikan dulu sedikit penguatan di mana dari simulasi yang sudah Ibu tampilkan tadi, ada 3 percobaan. Yang pertama untuk mengetahui pengaruh sudut, yang kedua untuk mengetahui pengaruh kecepatan awal, dan yang ketiga mengetahui pengaruh massa terhadap ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan waktu jatuh benda. Dari percobaan atau dari simulasi PET tadi, diketahui bahwa semakin besar sudut elevasi maka akan semakin tinggi dan jatuh bendanya juga akan semakin besar. Tetapi di jarak maksimumnya atau jarak terbesarnya itu pada sudut 45 derajat. Ketika sudutnya lebih dari 45 derajat, maka jangkauannya akan mengecil. Begitupun seterusnya. Kemudian untuk kecepatan, semakin besar kecepatan, maka tinggi, jarak, dan waktunya juga semakin besar. Jadi, sebanding antara kecepatan dengan tinggi, jarak, dan waktu. Kemudian untuk massa, benar sekali pertanyaan dari Amanah tadi, massa kita lihat dari percobaan tidak berpengaruh terhadap ketinggian, jarak, maupun waktu. Jadi ketika dirubah-rubah massanya, maka tidak terjadi perubahan lintasan pada gerak parabola tersebut. Kenapa demikian? Di simulasi tadi, pada bagian awal Ibu jelaskan bahwa air resistance-nya tidak diklik, artinya gesekan udara diabaikan. Jadi massa tersebut tidak berpengaruh atau jenis benda itu tidak memberikan pengaruh terhadap lintasan benda dengan syarat gesekan udara diabaikan. Jadi tidak ada pengaruh udara dari luar. Itulah yang menyebabkan jenis benda tersebut ketika dirubah-rubah maka lintasannya tidak berubah. Beda jika gesekan udaranya tidak diabaikan, maka akan terjadi perubahan. Karena di percobaan tadi, gesekan udaranya diabaikan sehingga tidak mempengaruhi terhadap lintasan gerak parabola ketika massanya diubah-ubah. Ya, bagaimana Amanah? Ada yang ingin ditanyakan lagi kah materi kita hari ini tadi? Kada ada, Kada Bu. ada, Bu.
Sekarang Ibu minta siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan pada hari ini? Saya, Bu. Iya, silakan. Bulan. Nggih. Kesimpulannya, faktor yang mempengaruhi jarak terjauh, tinggi maksimum, dan waktu jatuh benda adalah kecepatan awal dan sudut elevasi, sedangkan massa tidak mempengaruhi. Iya, benar sekali Amanah. Terima kasih kesimpulan yang disampaikan oleh Amanah. Gimana? Sudah kita ketahui percobaan tadi, dari simulasi tadi, faktor yang mempengaruhi gerak parabola ada kecepatan awal dan sudut elevasi. Sedangkan massa tidak berpengaruh terhadap lintasan gerak benda dengan syarat gesekan udaranya diabaikan. Ya, terima kasih kesimpulannya. Kemudian untuk refleksi, siapa yang ingin menyampaikan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini? Ngolon, Bu. Ya, silakan Gani. Menurut ulun, boy, rame pembelajarannya pakai pet. Ini sangat menyenangkan, boy. Kalau percobaan pakai pet, bagus tampilannya. Sarannya, boy, kayak ini lagi, boy, pembelajarannya kena. Inggih, terima kasih Gani atas refleksinya. Ibu. Untuk penugasan, sudah Ibu share ya tugasnya di grup WA. Nanti dikerjakan, terus kalau ada yang ingin ditanyakan bisa kita bahas lagi di grup WA. Kemudian kalian untuk pertemuan berikutnya persiapan penilaian akhir semester. Jadi pembelajaran kita terakhir hari ini. Untuk berikutnya kalian siap-siap untuk belajar pas persiapan akhir semester. Ya, kembali lagi di tes akhir karena tadi di awal sudah Ibu berikan soal untuk pengetahuan awal kalian. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu kembali minta kalian menjawab tes akhir ini. Diketikkan di WA, japri, langsung. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Silahkan dikerjakan. 5 soal ya, seperti yang tadi. Semuanya pilihan ganda. Langsung saja. Jawabannya A, B, C. Ya, terima kasih Gani sudah menjawab. Nggih, Bu, sama-sama. Waktunya sisa 1 menit ya. Yang belum mengirim silahkan dikirim jawabannya, Ibu tunggu. Ya, Amanah sudah juga mengirimkan jawaban. Terima kasih yang sudah mengirimkan jawaban tes akhir. Pembelajaran hari ini selesai, tetapi sebelum mengakhirinya, Ibu mintakan kepada Abdul Gani untuk memimpin doa setelah belajar. Silakan Gani. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Gani. Terima kasih anak-anak Ibu semua. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan. Dan jangan lupa untuk minggu depan kalian persiapan untuk penilaian akhir sekolah. Jangan lupa belajar. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Ingat 3M dan ingat pesan Ibu. Ibu. Iya, benar sekali. Terima kasih atas keaktifan kalian pada hari ini. Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.